menikmati pas ketika tilawah sendiri, pas ada ayat yang mengabarkan tentang surga, terharu gitu ya. Ketika menggambarkan neraka takut gitu ya, sedih. Nah, itu berarti sudah merasakan gitu. Nah, mari kita belajar ke arah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bulan Sya'ban ya, sudah masuk bulan Sya'ban, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Kalau dihitung-hitung ke Ramadan itu kita sekitar 20 hari lagi. Berarti ya, masih bentar lagi. Nah, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin dan umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bahagia hari ini. Insya Allah ya. Bahkan diawali sebelum beraktivitas dengan tilawah ya. Nah, itu sangat luar biasa. Akan berbeda halnya dengan orang yang beraktivitas langsung saja ya. Dengan kita mengawali tilawah berarti kita mengawali aktivitas kita dengan zikir gitu ya. Kan zikir tuh banyak ya. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Qur'an, berdoa, itu berzikir. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dilindungi dan diberikan rahmat oleh Allah. Kita masuk ke tilawah ya ibu-ibu, melanjutkan di surat Maryam berarti sekarang teh ya. Surat Maryam ayat ke 39 ya. Ya, alhamdulillah untuk tilawah sudah ya. Nah, ibu-ibu lanjut kita ke sedikit koreksi ya dari Teh Ita dulu. Tadi membaca ayat dari 46 sampai 51. Paling yang saya simak itu syaknya tadi agak kurang suara tafasinya di ayat 48. Bidu'ai rabbi syaqiyya. Nah, syaknya agak kurang tadi ya. Lebih ke safir atau ke sin. Nah, tadi tafasinya ditambah lagi sya nah, gitu ya. Atau kalau dalam Latin mah ada S, Y sama A ya, sya. Nah, ya. Itu terus kalau yang Budiana tadi membaca ayat dari 52 sampai 58, yang saya simak itu pas ketika ada ro mati ya. Nah, paling ditebalkan lagi tadi dibacanya mar. Nah, ditebalkan lidahnya diangkat mar. Nah, gitu. Naudinya. Nah, gitu. Jadi sama karena siro tersebut dia di depannya ada huruf isti'la dan sebelumnya fathah, jadi tebal. Naudinya. Sama seperti mengucapkan ro. Nah, gitu ya. Ro. Nah, gitu ya, tebal. Nah, ya rada mencuci sedikit. Nah, gitu ya, sakedik auru. Nah, gitu ya.
Lanjut kalau Bulia tadi ada H ya. Nah, H-nya ada eh, domah terbalik. Nah, itu tadi dibacanya pendek. Nah, seharusnya ditambah lagi jadi panjang ya. Waduhu. Nah, itu ayat ke-61 ya. Waduhu ma'tiya. Nah, waduhu ya. Terus tadi ada nun. Nah, agak dipanjangkan. Nah, seharusnya ditahan saja. Ayat 63. Tilkal jannatu jannatuan. Nah, gitu ya. Sama yang terakhir yang aidina di agak kurang setengah lagi ya. Tadi agak pendek. Aidina. Nah, gitu ya. Dan secara keseluruhan ibu-ibu Masya Allah ya sudah lebih baik lagi. Nah, saya mengapresiasi karena emang ngaosnya sering jadi enakan ya. Paling tinggal nanti lebih menikmati lagi ketika membaca tilawah sendiri ya. Kalau menikmati pas ketika tilawah sendiri, pas ada ayat yang mengabarkan tentang surga, eh, terharu. Gitu, ya. Ketika menggambarkan neraka, takut. Gitu, ya, sedih. Nah itu berarti sudah merasakan. Gitu. Nah mari kita belajar ke arah sana. Saya juga baru apa ya, tidak sering, tapi pas ketika baca ada ayat itu, nah merasa apa? Ada yang harunya kalau kabar gembira, ada sedihnya, ada takutnya gitu ya. Dan ketika rasa itu ada ya, kalau lumah rasa itu sifatnya jauh gitu. Nah, rasa itu ada berarti iman kita eh apa namanya tuh ada lah gitu ya. Bahkan bisa meningkat gitu ibu-ibu ya. Nah, lanjut ke materi kemarin teh ya. Kita masih review di tahsin 3 ya sebelum move on ke tahsin 4 ya. Mungkin nanti nunggu apa Bu Yuli ya biar jadi bareng-bareng gitu. Nah, kemarin kita membahas dari mulai gunah ya, dengung gunah itu. Terus kita bahas juga izhar ya jelas. Hurufnya ada 6 aha, aha, loho. Dan lanjut kemarin juga kita membahas idgom. Nah, ada berapa hurufnya ibu-ibu masih ingatkah? Mau Yani boleh, Yana juga boleh. Kalau Yani perempuan ya, Yani mau lari. Kalau pengen laki-lakinya mah enggak ya. Yani jadi Yana gitu ya. Tapi agak nggak mungkin Yano ya. Ada susah Yano mah. Ya. Kan nun ya. Yani atau Yana. Nah, boleh ya. Nah, sekarang kita akan review juga iklab. Nah, masih ingat ibu-ibu iklab hurufnya hanya ada berapa coba Bu? Iklab itu cuman satu-satunya hurufnya teh huruf ba. Nah, ya. Dalam bahasa ba itu menukar ya, mengubah. Nah, ketika ada nun atau tanwin di depannya ada ba, maka diubah menjadi bunyi mim ya. Atau dalam istilah qalbun nuni sakinati awit tanwini miman bigunnatin ma'al ikhfa gitu. Mengubah nun sakinah atau tanwin menjadi mim ketika bertemu dengan ba. Nah, disertai gunah dan ikhfa ya. Gunah itu dengung, ikhfa itu samar ya, menyamarkan bunyi mim. Jadi dalam ketentuan membacanya ketika ada nun atau tanwin ketemu huruf ba begitu ya maka disempurnakan ya kalau di sini eh, merenggangkan bibirnya ya contohnya apa wa amma man bakhila nah jadi tidak rapat pisan wa amamam enggak ya tapi wa amma man bakhila jadi kalau menurut para ulama itu satu lembar kertas masih masuk gitu Mamba ya nurun ba jadi tidak rapat ya
Contoh yang rapat misalnya alimun. Oh, mana? Alimun. Itu hilang baknya gitu ya. Tapi alimun. Nah, ya. Bizatis sudur gitu. Nah, itu yang iklab dan hindari juga satu menyempurnakan makhraj mim. Jadi dibacanya izhar contoh man bakhila. Nah, izhar ya. Mun biza. Nah, itu izhar hati-hati. Tapi dia iklab mengganti ya. Dan juga jangan tergesa-gesa tidak menyempurnakan menahan lamanya gunah ya. Kadang kita membacanya tergesa-gesa jadi wa amma man bakhila nah langsung tapi ditahan dulu wa amma man bakhila nah jadi dirasakan sampai dia itu ada dengungnya ya dengungannya itu sempurna ketika ada masuk ke hidung nah gitu ya dan hati-hati tidak konsisten dalam memelihara kesempurnaannya gitu. Nah, itu untuk ikrab. Lanjut berikutnya adalah ikhfa. Nah, ikhfa itu asater ya, tertutup atau tersembunyi. Nah, di dalam istilah ikhfa itu adalah an-nutqu bil harfi bainal izhar wal idgham biduni tasydidi ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal. Pengucapan huruf nun sakinah atau tanwin antara izhar dan idgham tanpa ditasdidkan dengan tetap menerapkan gunah pada huruf pertama yaitu nun sakinah atau tanwin. Nah, ini ikhfa ya. Jadi ikhfa itu adalah samar ya antara izhar dan idgham. Nah, kan kalau izhar tadi ya hurufnya ada 6 ya. Nah, dan kalau idgham ada berapa ibu-ibu? Ya, nun, mim, waw, lam, ro. Berapa? 6. Gitu, ya. Dan dibagi jadi dua ya. Ada idgham bigunah sampai yani mau sampai situ. Ya. Idgham bilaguna tambah la sama ro lari. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya ikhfa. Nah, ikhfa mah lebih banyak hurufnya daripada izhar ya dan idgham. Ikhfa mah ada berapa ibu-ibu hurufnya? Ada 15 huruf ya. Nah, kalau diurutkan tasa jadaza ya. Sya sa so do tozo fa ko kaf. Dan kita sudah coba dengan metode kalimat ya. Kalimatnya itu Sinta dan Dodo ya masih ingat ibu? Nah, Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik gitu ya. Di Kang Taufik kok pakai kofnya Taufik kok. Sinta dan Dodo. Nah, situ ada 5 huruf ya. Ada sin, ada ta, dal, do sama zo. Nah, gitu. Ya. Terus jajan sosis ya. Nah, di situ ada huruf jim, ada zai, ada sod, ada shin besar, ada sa ya. Nah, di Kang Taufik kok ya di situ juga ada 5 ada zal ada kaf ada to ada fa sama kof. Nah, maka kalau disatukan huruf ikhfa itu Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik kok gitu ya. Ada 5 tah. Sinta dan Dodo ada 5 huruf, jajan sosis ada 5 huruf, di Kang Taufik ada 5 huruf begitu ya ibu-ibu. Nah, sampai situ ya yang ikhfa. Beres saja hukum nun mati dan tanwin ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Bisa dihafal hurufnya? Sinta dan Dodo.
jajan sosis di Kang Taufik. Nah, kalau dalam prakteknya itu eh, bedanya dengan idgham ya. Kalau idgham mah nun mati tanwin bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, kemungkinan besar idgham. Tapi kalau tidak dengan tasydid, kemungkinan ikhfa gitu ya atau izhar. Gitu. Ya. Itu ibu-ibu berkaitan dengan tajwidnya ya. Kalau huruf kemarin T terakhir huruf apa ibu-ibu? Wow, sudah ya. H besar ya? Nah, H besar itu keluar dari mana ibu-ibu? Pangkal tenggorokan atau PT ya. Nah, huruf H dari mana? Dari PT. Bukan perusahaan. Perusahaan terbatas, perseroan terbatas. H. Setelah huruf H, huruf A ibu-ibu. Hamzah. Ke Hamzah ya benar ya? A ya. Hamzah atau alif ya. Kalau alif mah ditulis dengan seperti tongkat ya. Lurus gitu kan ya. Kalau hamzah seperti kepala ain. Nah, kalau alif gunanya itu untuk memanjangkan biasanya ya huruf-huruf yang lain. Kalau hamzah dia huruf tersendiri ya hamzah. Nah, huruf hamzah ini keluar dari mana ibu-ibu? Dari pangkal tenggorokan. Berarti sama dengan huruf H ya. Bahkan kalau boleh dibilang apa? Teman akrabnya gitu ya, teman karib ya. Karib itu apa? Eh, dekat gitu ya. Makanya ada ikhfa akrob, jadi dekat berarti hurufnya kayak gitu ya. Ikhfa akrob. Nah, huruf A ini biasanya kesalahannya yang pertama itu suka tertukar dengan huruf ain ya. Nah, eh, contoh misalnya kalau si hamzahnya itu dimatikan ya, terkadang dibaca yuk minuna. Nah, kan yuk minuna itu. Nah, itu hamzah ya. Eh dan huruf hamzah itu termasuk huruf yang dia itu kalau belum diberikan harokat ya susah untuk berbunyi. Bagaimana bunyinya? Susah ya. Menurut para ulama itu memang sulit. Kalau sudah diberi harokat baru bisa ada bunyinya. Kan kalau kayak huruf ba bunyinya gitu ya. Ta ya. Kalau sod gitu ya. Kalau sin. Kalau a susah ya. Gimana? Nah itu mah sudah pakai fathah. Ya. Nah, itu ya. Kita coba latihan di betul. Gimana Ibu? Betul Bu. Ayat berapa barusan teh? 60? 67. Nah, itu hamzah betul. Nah, itu teh hamzah terkadang dibaca jadi ain harusnya syai'a. Gitu. Terkadang dibaca syai'a. Harusnya syai'a. Gitu, ya. Mm-mm, betul. 76. Mana tah? Ayat 76. Iya, ain. Ain yang disambung punya. Betul. Itu yang di awal. Kalau di tengah beda lagi tuh. Iya. Nggak bisa kalau hamzah. Beri sendiri. Iya. Hamzah mah gitu.
Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir pasti begitu. Ya, tidak bisa disambungkan ya. Beda dengan ain, kalau ain bisa disambung ya. Kalau di ayat di awal indaan situ ya. Kalau di tengah fasaya lamuna, nah itu ya. Itu. Kalau di akhir biasanya ada buntutnya ke bawah biasanya ya. Tapi memang agak jarang kalau ain banyak gitu. Dan sebelum dilatih ya huruf alif itu atau huruf hamzah itu ya, eh dia punya sifat syiddah ya, syiddah dalam suara. Jadi suaranya itu dia tertahan gitu ya, tertahan gitu. Dan hati-hati jangan dibaca huruf alif itu jadi tebal ya. Bagaimana cara menebalkan alif? Oh, itu tebal ya, tebal tuh. Tapi a aja biasa a. A'udzu bukan a'udzu. Gitu ya. A sama ain jadi tebal ya. Jadi ada tiga kesalahan ya berkaitan dengan huruf alif atau huruf hamzah ini. Satu, menghilangkan syiddah ya. Kedua, jadi huruf ain. Ketiga, jadi tebal. Ya. Jadi sekali lagi, menghilangkan syiddah ya, mengeluarkan alif itu jadi di tengah jadi huruf ain, dan yang ketiga jadi tebal gitu ya. Nah, kita akan coba latihan. Sudah siap ibu-ibu? Oke. A I U ba. Mangga. U an ani a na. Minal mu'ni. Ma i an ani a. Oke, sekali. A I U ba. U an ani a na. Minal mu'ni. Ma i an ani a. Oke, mangga Ibu lihat dulu, dicoba. Ya. Sip. Oke, lanjut Bu Diana, mangga. Ya. Sip. Oke, mangga Teh Ita mah. Oke, sip. Nah, kalau Teh Ita hati-hati mu-nya agak ke ini sedikit ya. Kalau Bu Diana yang pasti hati yang itu yang mai an. Nah, biasanya kalau tidak hati jadi ke a mai an. Nah, tapi mai an tetap gitu ya. Itu mungkin ibu-ibu untuk hari ini kita belajar berkaitan dengan tajwid, ikhfa, ikrab, dan makharijul huruf. Kita melatih huruf alif atau hamzah gitu ya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Tidak ada?
Paling mari kita persiapkan ya bulan Ramadan kalau mau khatam, nah boleh dibagi-bagi waktunya gitu ya. Kalau mau tidak berat, maka setelah sholat atau sebelum sholat ya, 2 lembar ya. Kali 5 kan 10 lembar tuh 1 juz gitu. Tapi kalau mau misalnya sekaligus setelah subuh 1 jam, nah bisa itu. Atau sebelum sahur 1 jam boleh gitu ya. Atau setelah maghrib setelah buka gitu ya, karena lagi semangat, nah boleh juga gitu. Nah yang penting mah diatur-atur waktunya. Tapi gimana kalau tidak mau 1 juz khatam? Nggak apa-apa. Yang pasti tetap bertilawah Al-Quran. Karena kan tiap bulan itu kan punya apa namanya teh? Punya ada sesuatu yang lebih di bulan itu ya. Kayak bulan Rajab kan ada Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban turun ayat puasa gitu kan ya. Nah, Ramadan itu turunnya Al-Quran gitu. Maka para ulama menganjurkan supaya kita itu khatam gitu ya. Tidak khatam ya juga tidak apa-apa, tapi terhadap Al-Qur'annya harus lebih dekat lagi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.